wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan membahas video seorang ustadz dari golongan Wahabi yang menyatakan bahwa ilmu ladunni itu tidak ada dalilnya, bahkan mengatakan ilmu ladunni ini adalah ilmu dari setan. Baik, untuk jelasnya kita lihat videonya dulu. Ini dalam Islam nggak ada istilah ilmu laduni, nggak ada dalam Islam. Kan ada orang bilang, oh dia nggak belajar, dia punya ilmu laduni. Dari mana? Itu ilmu setan. Saya akan mengomentari pendapat beliau di channel YouTube tersebut yang menyatakan bahwasanya ilmu laduni ini tidak ada dalilnya, tidak berdalil, dan mengatakan bahwa ilmu laduni ini adalah ilmu dari syaitan. Saya akan memberikan dalil yang tertulis atau termaktub dalam kitab Madarijus Salikin. Kitab Madarijus Salikin ini adalah kitab hasil karya dari ulama terkenal mereka sendiri sebenarnya, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau ini adalah murid dari Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mengarang kitab Madarijus Salikin ini adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah, murid dari Ibnu Taimiyah. Dalam kitab tersebut, ini perlu digarisbawahi, Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini adalah ulama-ulama dari kalangan mereka sendiri yang pemahamannya banyak diambil oleh mereka, karena ini adalah murid dari Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah ini adalah pemikirannya banyak diambil oleh pendiri golongan Wahabi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Dalam kitab beliau Madarijus Salikin ya juz 2 Shahifah atau halaman 382, di sini beliau menuliskan ibarat seperti ini: yushirul qawmu bil ilmi ladunni ila ma yahsulu lil abdi min ghairi wasitatin. Ilmu ladunni ini adalah sebuah ilmu yang diperoleh oleh seorang hamba, oleh seorang manusia, oleh hamba-hamba Allah, min ghairi wasitatin, tanpa melalui perantara, baik tanpa perantara guru, tanpa perantara belajar. Bal bi ilhamin minallah, tetapi bahkan ilmu beliau, ilmu yang diperoleh oleh hamba, seorang hamba ini adalah bi ilhamin minallah, adalah ilham, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'rifin minhu li abdihi, dan itu Allah sendiri yang memberikan tahu terhadap hamba tersebut. Kama hasala lil Khidir alaihissalam bi ghairi wasitati Musa, sebagaimana yang telah diperoleh oleh Nabiullah Khidir tanpa melalui perantara Nabi Musa alaihissalam. Dalilnya Ibnu Qayyim di sini menjelaskan, berdalil menggunakan ayat qala Allah Ta'ala atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ingat, ini min ladunna. Ladunni ini mutakallim wahdanya. Kalau ladunna itu adalah mutakallim al-ghair atau al-mu'adzim. Ini suratnya di surat Al-Kahfi. Jadi atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna. Ladunni, ladunna. Nah, ini mutakallim wahdah atau al-ghair atau mu'adzim. Terus di bawah beliau juga meneruskan penjelasannya, wal ilmul ladunni samratul ubudiyah wal mutaba'ah. Ilmu ladunni adalah buah dari perbuatan ibadah, dari ibadah seorang hamba, wal mutaba'ah, dan mengikuti ajaran syariat Allah dan Rasulnya. Wasidqi ma'allah,
berprasangka baik, jujur, sidik terhadap Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlasi lahu, dan ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala, beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa badlil juhdi fi talaqqil ilmi fi miskati rasulih. Ya, giat belajar, bisa dikatakan seperti itu. Wa kamalil inqiyadi lahu, dan sangat tunduk terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga fayuftatahu lahu min fahmil kitabi was sunnati bi amrin yahussuhu bihi, sehingga orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala diberi pemahaman, dibuka hatinya untuk memahami isi kitab, yakni Al-Qur'an, dan isi sunnah, yakni hadis Rasulullah, dengan sesuatu yang memang ditentukan, dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Ali bin Abi Thalib, kama qala Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an ibni Abi Thalib. Ini dasarnya juga beliau Ibnu Qayyim al-Jauzi ini menyebutkan perkataan Sayyidina Ali. Apa kata beliau? Sayyidina Ali ini waqad su'ila. Sayyidina Ali ini ditanyakan, hal khassakum Rasulullah bi syai'in dunan nas? Apakah Allah memberikan kekhususan bagi Anda yang tidak ada pada manusia, pada orang-orang yang lain? Faqala la. Sayyidina Ali menjawab, enggak. Walladzi falaqal habbata wa bara'an nasmata. Ada yang nasama, ada yang nasma. Jawabannya Sayyidina Ali, tidak. Rasulullah tidak memberikan kekhususan apa-apa padaku. Demi zat yang telah memecah biji-bijian dan yang telah menciptakan makhluk atau manusia, illa fahman, kecuali pemahaman, yu'tihillahu 'abdan fi kitabihi, kecuali apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Fahada, maka ini kata Ibnu Qayyim, fahada huwal ilmul ladunni hakiki, dan ini adalah ilmu yang hakiki, ilmu ladunni yang senyatanya, yang hakiki. Jadi ini yang disebut ilmu ladunni yang sebenarnya. Jadi ilmu ladunni adalah ilmu yang diperoleh oleh seorang hamba tanpa melalui perantara, tanpa belajar, tanpa guru, karena dia memperoleh dari hasil pemberian Allah Subhanahu wa taala, sebab ubudiyahnya, sebab kamalul ingkotnya, tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam tutup poinnya, intinya bahwasanya hamba tersebut diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala sebab ibadah dan keikhlasannya dan lain-lain. Ya betul, memang Ibnu Qayyim terus ke belakang ini menjelaskan bahwasanya ilmu ladunni itu ada dua. Ada yang memang dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang memang dari syaitan. Tetapi seharusnya ustaz tersebut menjelaskan terhadap jamaahnya bahwa memang ilmu ladunni ini ada dua. Ada min ladunni, dari Allah, dari sisi Allah, ada yang dari syaitan. Ciri-cirinya bagaimana? Wa amma ilmu man a'rada 'anil kitab was sunnah. Adapun ilmu yang memalingkan orang dari kitab dan sunnah, dari Al-Qur'an dan sunnah, setelah dia mendapatkan ilmu tanpa belajar, kemudian dia berpaling dari sunnah dengan ilmunya itu, tidak mengikuti Al-Qur'an dan hadis, bagaimana? Fa huwa min ladun nafsi, ilmu itu dari hawa nafsu. Min ladun nafsi wal hawa wasyaitan, bisa dari hawa nafsu dan bisa juga dari syaitan. Fahuwa ladunniyun, itu juga termasuk ladunni. Lakin min ladunan, tapi dari mana? Dari sisi mana? Pemberian siapa? Wa innama yu'rafu kaunul ilmi ladunniyan rahmaniyan bimuwafaqatihi bima jaa bihi rasul an rabbihi azza wa jalla. Bagaimana caranya agar ilmu yang diperoleh oleh orang tersebut tanpa belajar itu benar-benar ilmu ladunni, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala,
Artinya min ladun rabbih, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini oleh Ibnu Qayyim ditulis ladunniyan rahmaniyan. Ciri-cirinya adalah bimuwafaqatihi lima ja'a bihir rasul min rabbih azza wa jalla, yaitu ilmunya, tindak langkahnya nanti sesuai dengan apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah dari Tuhannya, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Fal ilmu ladunni nau'ani, ilmu ladunni ini ada dua. Ladunniyun rahmaniyun, ilmu ladunni yang rahmani, yang datangnya dari Allah yang Maha Rahman. Waladunniyun syaitoniyun, dan ilmu ladunni yang bangsa setan, artinya ini diberi oleh setan. Ini penjelasan Ibnu Qayyim ya. Bukan kata saya, ini penjelasan Ibnu Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah, dan ini banyak pendapatnya yang diikuti oleh para kalangan Wahabiyin ini. Terus selanjutnya di dalam kitab Al-Futuhat Makki, Al-Futuhat Al-Makkiyah, ini dijelaskan juga apa yang disebut ilmu laduni. Di sini tidak tertulis ilmu laduni, tetapi adalah ditulis dengan ilmu wahbi. Wahbi itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata lain, laduni. Di dalam kitab Al-Futuhat Makkiyah juz 1 halaman 282, wal ilmul wahbi, adapun yang disebut ilmu wahbi atau laduni, la yasulu an sababin, itu tidak bisa diperoleh dengan melalui sebab, melalui perantara belajar. Ini pemberian langsung murni dari Allah Subhanahu wa taala. Bal min ladunhu, tetapi itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Selanjutnya dijelaskan dalam kitab Sofwatut Tafasir Sahifah 632 juz 2, ketika menafsiri ayat wa lamnahu min ladunna ilma, ay ilman khassan bina, ilmu yang khusus spesial bagi kita. La ya'lamu illa bitaufiqina wa huwa ilmul ghuyub. Tidak bisa tahu terhadap ilmu ladunni ini kecuali diberi taufik, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ilmul ghuyub, ini adalah ilmu yang ghuyub, yang gaib. Qala ulama berkata, hadal ilmu rabbani, ilmu ini ilmu rabbani, ilmu yang sebangsa ketuhanan ini, yang artinya pemberian dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, samratul ikhlas. Ini adalah hasil atau buah dari keikhlasan, wa taqwa, dan ketakwaan. Wa yusammal ilmu, dan ilmu ini diberi nama al-ladunni, ya, ilmu ini diberi nama ilmu ladunni. Yurisuhullahu liman akhlasa li'ubudiyatihi lahu. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu ladunni ini terhadap orang yang benar-benar ikhlas beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, wala yunalu bil kasbi, dan tidak bisa diperoleh dengan kasab, dengan usaha, wal masaqqati, dan kemasakkatan. Tapi ini langsung pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai buah atau hasil dari keikhlasan kita, ketakwaan kita, karena kita ikhlas beribadah, mengabdi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma huwa hibatun, dan ilmu ladunni ini adalah ilmu hibah atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma huwa hibatur rahman, pemberian Allah yang Maha Rahman, liman khassahullahu bil qurbi, terhadap orang yang telah ditentukan oleh Allah, yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ibadahnya, kedekatannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya jelaskan dari ini. Jadi kalau mengatakan bahwasanya ilmu ladunni itu tidak berdasar, tidak berdalil, dan bahkan dari setan, ini kayaknya ini kurang tepat, atau bisa dibilang salah, fatal, kurang bisa dikatakan ya kurang baca. Padahal ini adalah kitabnya sendiri, kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dari kalangan mereka sebenarnya harus tahu terhadap pendapat-pendapat imam-imam mereka itu. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.